Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini saya, Pak Badri, ingin menyampaikan mata pelajaran fikih bab 1 tentang alat-alat bersuci. Dimohon anak-anak menyimak buku LKS-nya atau mempersiapkan alat-alat tulisnya. Mungkin nanti ada permasalahan atau pertanyaan yang perlu disampaikan, mohon ditulis untuk dikirim di aplikasi WA atau aplikasi yang lainnya. Bab 1 ini menjelaskan tentang alat-alat toharoh atau alat-alat bersuci. Sedangkan tujuan pembelajaran dari alat-alat bersuci ini yang pertama adalah menghayati anugerah Allah yang berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang ketiga, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang keempat, mengomunikasikan penggunaan alat-alat untuk bersuci dari najis dan hadas. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya kita pelajari tentang macam-macam air yang ada di sekitar kita. Dari segi hukumnya, air itu dibagi menjadi 4. Jadi sekali lagi kami ulangi, dari segi hukumnya air dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air mutlak atau dalam bahasa Arabnya tohir mutohir. Air mutlak atau tohir mutohir, air yang suci dan mensucikan. Apa yang dimaksud dengan air tohir mutohir atau suci yang mensucikan? Yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda yang lain dan tidak terkena najis. Sifatnya, warnanya, baunya, rasanya tidak berkurang sama sekali, sesuai dengan asli standar aslinya. Ini air yang suci dan mensucikan. Yang termasuk air suci mensucikan ini misalnya air sumur, air hujan, air laut, air embun, air salju, air dari sumber pegunungan atau sumber mata air. Ini termasuk air yang suci dan mensucikan. Yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan itu maksudnya adalah air itu suci dan boleh dipakai untuk bersuci. Jadi boleh dipakai untuk mandi besar, boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mencuci pakaian dan sebagainya. Jadi airnya itu suci dan bisa untuk mensucikan. Itu yang pertama, air mutlak atau air tohir mutohir. Yang kedua yaitu air tohirun mutohirun makruhun, air yang suci tapi makruh untuk digunakan, atau dengan nama lain, dengan istilah lain yang disebut dengan air musyammas. Air musyammas itu artinya air yang kena panas sinar matahari, itu dinamakan air musyammas. Musyammas itu berasal dari kata syamsun. Syamsun itu artinya matahari. Berarti air musyammas artinya air yang kena panas matahari. Air itu suci hukumnya, tapi makruh hukumnya untuk dipakai untuk bersuci. Itu air musyammas. Jadi sekali lagi, air musyammas adalah air yang kena sinar matahari, yang berada pada suatu wadah yang terbuat dari besi atau baja atau tembaga atau aluminium. Itu makruh hukumnya. Air itu suci tapi makruh.
Artinya apa? Air itu boleh dipakai untuk bersuci, tapi lebih baik tidak dipakai selama masih ada air yang lain yang memang benar-benar suci dan mensucikan. Kenapa air musammas atau air yang kena sinar matahari kok hukumnya makruh? Karena dikhawatirkan air tersebut mengandung virus penyakit gara-gara kena sinar matahari itu tadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, air musta'mal atau air tohir ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air itu suci tapi tidak boleh dipakai wudhu. Air itu suci tapi tidak boleh untuk mandi besar. Tidak boleh dipakai untuk mencuci pakaian dan sebagainya. Hanya suci statusnya tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Misalnya air yang keluar dari buah-buahan, misalnya air kelapa, air kopi, air teh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula. Maksudnya apa? Contohnya begini, kalau anak-anak punya jeding, ukuran jeding itu 50 cm panjangnya, lebarnya 50 cm, kemudian kedalamannya 50 cm, kemudian jeding itu diisi air full yang penuh, maka itu masuk dalam hitungan air yang 2 kula. Tapi kalau kurang dari itu, maka air itu kurang dari 2 kula, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air itu suci tapi tidak boleh untuk dipakai bersuci. Ini yang termasuk air tohir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat, pembagian atau macam-macam air yang keempat yaitu air mutanajis atau air yang bernajis, yaitu air yang tadinya suci tapi tertimpa oleh benda yang najis. Misalnya ada air dalam jumlah yang sedikit kena percikan air kencing, maka air yang jumlah sedikit yang kurang dari 2 kula itu tadi status hukumnya berubah menjadi air najis. Misalnya dalam satu timba itu kecil, ada air yang suci, namun kecipratan air kencing yang masuk dalam air dalam timba tersebut, maka air yang ada di dalam timba itu berubah menjadi air yang najis. Itu yang dimaksud dengan air mutanajis. Jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi itu tentang air yang kita pelajari pada pertemuan kita saat ini tentang macam-macam air. Sebagai kesimpulan, pertama, Allah memberikan kita anugerah yang berupa alat-alat untuk bersuci, yang berupa air. Dengan suci itu kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan suci itu kita bisa dekat dengan Allah. Dan dengan bersuci itu kita bisa mendirikan sholat, kita bisa mengerjakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berupaya menjaga kesucian diri dengan memperbanyak mandi, dengan memperbanyak wudhu, dengan memperbanyak cuci tangan, dengan memperbanyak istinja atau bersuci sesudah buang kotoran atau kencing, dengan menggunakan fasilitas air yang sudah Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian anak-anak tentang materi singkat tentang bab 1 yang menjelaskan tentang alat-alat bersuci. Kalau nanti sekali lagi ada materi yang kurang bisa dipahami, anak-anak boleh bertanya lewat
jaringan WA atau sebagainya untuk disampaikan pertanyaannya. Demikian, salam sehat selalu, semoga anak-anak sukses dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.